Mas Ami menyatakan ada tim yang memverifikasi, ada yang melakukan fact check istilahnya. Nah, kalau dari TKN sendiri, apakah ada tim tersendiri yang menentukan bahwa informasi yang masuk, laporan yang masuk itu legit gitu untuk diproses lebih lanjut? Iya, iya. Memang kita punya timnya, ya. Kita juga menyebar para relawan. Kami juga punya aplikasi yang namanya Suara Pagi yang dibikin oleh relawan kami untuk memastikan ya suara-suara di TPS baik itu penghitungannya maupun proses pemungutan suaranya itu berlangsung dengan baik. Kurang lebih sih seperti itu ya. Tapi begini, kami belum melakukan pesta. Tadi kan disebutkan kami sudah melakukan pesta, bukan. Baru perayaan. Tapi kan ada selebrasi, Mas Uki. Tapi begini, waktu quick count itu sudah melebihi 80% ya. Memang media kan kemudian menanyakan para paslon, gitu ya. Pak Prabowo ditanya, Pak Anies ditanya, kemudian juga Pak Ganjar ditanya, gitu. Nah, suasana, apakah euforia, apakah kekecewaan, apakah ketidakpuasan, itu kemudian kan tergambar dari quick count, gitu. Maka wajar saja ya ketika ditanya quick count dan kami di sini unggul telak di quick count, maka wajar saja euforianya itu euforia yang positif. Artinya kami memiliki perasaan yang senang lah gitu ya. Tapi apakah hal tersebut disebut perayaan? Bukan. Itu kan nobar quick count sebenarnya. Lalu yang kedua, kami kemudian tapi Pak ada Prabowo, pidato kemenangan di situ. Pak Prabowo belum. Pak Prabowo kemudian pindah ke Istora. Jadi sebenarnya ke Istora juga memang sudah disiapkan. Mau satu putaran kah, 2 putaran kah, mau kalah atau menang kah, itu sudah kami siapkan gitu. Dan saya ingat banget di Istora itu Pak Prabowo mengatakan bahwa ini belum selesai kok gitu. Ini belum selesai, artinya proses penghitungan final dulu baru selesai, itu pun kalau nggak digugat ya kan. Kalau digugat ini juga berarti belum selesai lagi gitu. Boleh saya komen sedikit? Sebetulnya kalau dilihat dari sisi positifnya ya, apakah dia perayaan atau apapun namanya, itu malah bagus itu. Artinya ada semacam kanalisasi massa yang lagi euforia, kemudian masuk ke sana kan tertib akhirnya di jalan. Bahwa kemudian ada punya pandangan menyangkut masalah protokoler segala macam belum ini, ya sudahlah itu soal lain. Tapi dari pemilu ke pemilu kan seperti itu kalau kita mau fair. Begitu sudah selesai quick count muncul dan kredibel, akhirnya hasilnya juga sama. Sudah ada perayaan. Jadi, ya, fatsun itu menurut saya kita selesaikan. Tapi kalau kemudian ada sisi positifnya, ternyata bisa kanalisasi letupan sosial gitu, karena saking gembira daripada liar di jalanan Jakarta. Kalau saya sih melihatnya begitu aja. Iya, karena kan bukan pertama kali terjadi, sebelumnya juga kita pilpres sebelumnya tapi ada perayaan. disebutkan sama Pak Prabowo juga di Istora, Mas, bahwa kita jangan jumawa dulu. Kita jangan besar hati dulu. Artinya ini belum selesai gitu. Quick count itu hanya indikator. Karena legitimasi itu didapat dari hasil rekapitulasi KPU. Saya sebagai salah satu warga negara sih sah-sah aja lah. Yang penting aman Republik ini. Kali ini bagusnya nggak ada sujud syukur ya. Karena 2 pemilu bersebelumnya Pak Prabowo Coba tanya dulu ada sujud syukur nggak? Kita nggak tahu. Sebelumnya kan berenang ya Pak Prabowo waktu itu ya. Iya. Jadi persiapannya berapa lama Mas event di Istora itu? Enggak, Pak Prabowo itu emang hobi berenang, Mas. Ada stage, ada konventi, ada pengerahan massa juga, udah pakai seragam. Cuman kalau yang di Istora Senayan memang sudah dipersiapkan, mau kalah mau menang, 1 putaran 2 putaran. Artinya itu bukan sebuah perayaan. Nah, yang lain juga kalau menang pasti sama gitu. Tapi itu bukan perayaan. Secepat itu. Perayaan nanti. Waktunya nggak secepat itu gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.